bosku. Kiano lagi main terus tuh. Sebelum kerja saya itu selalu dibiasain minumnya Gilus, kopi hitam Gilus mix. Selalu, pokoknya melek, jadi langsung melek dan nggak bikin kembung, yang paling penting. Selalu ada di keluarga kita tuh. Jadi aromanya juga ada gula aren, vanila sama pandan. Selalu nih, setiap hari. Jadi kalau ada temen gitu ya datang, banyak ada MK lah yang paling sering tuh. Gara-gara dia sering kantor ada kopi hitam Gilus mix. Dia selalu nanya, Gilusnya mana? Kok gue lihat habis, pernah habis ini mental belakang panjang. Jadi kita emang selalu stok ya di rumah sama di kantor. Jadi semua orang kalau udah nyobain kopi hitam Gilus mix, ampun pasti balik-balik lagi. Kenapa? Ini salah satunya nih. Tuh, ampasnya langsung turun. Padahal tadi kan panas tuh ya. Lihat, ampasnya langsung turun. Bisa diminum selagi panas. Nah itu dia enaknya. Paling enak kan kopi kalau diminum pas panas-panas ya. Ya nggak ada ampasnya. Karena ini digiling secara halus. Itu dia bosku. Dan ini sekarang udah gampang. Nyarinya itu ada di Indomaret, Alfamart, sama Alfamidi. Jadi kita itu coba gampang banget lah nyarinya. Pokoknya nggak takut lagi. Minum kopi hitam. Bisa nikmatin sampai habis. Kita ke Paula dulu ya. Aku nungguin. Kasian. Pokoknya kopi hitam Gilus mix. Kopinya anak muda. Kamera. Bapak kamera dulu. Bapak itu sini. Malah kabur. Iya Pak, saya. Oke bosku, jadi ada kabar yang mengagetkan ya. Saya juga bingung sih. Tapi mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya, doain. Tapi ini ceritanya bingung sih, membingungkan karena saya pun sebenarnya nggak ngerti, pusing saya. Tiba-tiba ada kabar kayak begini ya. Dan Paula juga lagi hamil lagi. Kiano, Kiano, kesayangan papa. Basah rambutnya? Kok basah banget rambutnya? Hah? Kok basah banget? Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya, doain ya bos ya. Cuman saya mau tanyain dulu sama Paula deh sekarang. Dan sekarang Paula diisolasinya di sini. Saya pakai masker dulu. Masker mana ya? Jadi Pak Kiano di luar sengaja. Kiano, Mama di mana sayang? Mama di mana? Kiano nggak mau ketemu Mama. Oh, mau kemana? Papa ketemu Mama dulu ya sayang ya. Paula itu di dalam sini. Dia diisolasi. Saya akan masuk ya. Jangan, nggak boleh masuk sayang. Iya nanti. Ke mobil dulu yuk. Mobil dulu ya. Mobil. Halo. Hah? Udah? Masuk. Pakai masker ya. Terus? Kamu
Kamunya tadi nggak kenapa-napa? Enggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Iya, kita masih sengaja isolasi Paula, takutnya kenapa-napa. Jadi sebenarnya itu Mosque memang Paula itu pernah kena COVID. Jadi gini, kemarin itu diperiksa, Paula diperiksa darah, ada sesuatu yang membingungkan kita sih sebenarnya. Mungkin sekarang Paula bisa cerita kali ininya kenapa. Bentar. Aku Yang pas dokter bawa itu bilang sama kamu tuh gimana? jadi kan kita kan biasa kalau sama dokter aku tuh tiap trimester itu selalu tes darah kan komplit. Nah mungkin nggak tahu ya, pas saya miliki Ano sih nggak tahu ada tes. Jadi tuh di situ ada tes antibody SARS-CoV-19 atau gimana lah, pokoknya aku nggak ngerti. Nah terus pas tahu hasilnya itu si dokternya bilang tolong tambahkan vitamin D 5000 IU ya Bu, satu kali satu diminum siang, dia bilang gitu. Terus dia nanya apakah pernah positif COVID, dia bilang gitu. Aku kaget dong, aku bilang nggak pernah dok, saya bilang gitu. Emang kenapa dok hasilnya, aku bilang gitu. Terus dia bilang sepertinya pernah terpapar COVID atau pernah vaksin COVID, dia bilang gitu. Terpapar COVID, kamu kan nggak pernah terpapar COVID? Nggak pernah kan, kita rajin, iya dan kita rajin swab kan. Aku juga bingung, kamu bingung apalagi aku bilang, aku kan sama kamu lebih istilahnya lebih jaga-jaga karena aku mikirin Kiano waktu itu kan, maksudnya ada bayi. Terus dia bilang, saya rajin swab dok dan selalu negatif gitu. Terus dan saya belum pernah vaksin, aku bilang gitu. Terus dia bilang, bingung juga ya, kok titer antibody netralisirnya positif, dia bilang gitu. Terus aku bilang, lah selain itu, selain COVID, apakah ada kemungkinan lain dok? Aku bilang gitu. Jadi dia bilang, dokter bilang positif kan ya, positif. Tapi kan kamu nggak pernah ngerasain positif. Tapi dia bilang dari darahnya, dibilang emang udah pernah positif nih, atau pernah vaksin gitu. Antara itu, pernah positif COVID atau pernah vaksin. Dia bilang titer antibody netralisirnya positif. Tapi kalau ditulis di situnya mungkin reaktif ya, karena aku bacanya reaktif gitu. Terus habis itu kan dokter yang bisa baca, aku nggak ngerti. Habis itu dia bilang gitu. Terus aku bilang, apakah ada kemungkinan selain COVID? Terus apakah memungkinkan pas terjangkit COVID kita lolos gitu? Kita nggak tahu gitu kan, nggak ketahuan. Maksudnya pas kita kena COVID tapi kita nggak tahu gitu? Kita nggak tahu gitu kan, karena OTG mungkin kan, karena kan nggak ada aku kan nggak pernah demam, nggak pernah apa kan, sesak nafas nggak ada. Terus dia bilang flu doang, tapi nggak kita nyium bisa. Flu kan biasa, dan kalau aku flu tuh ya dia tuh langsung panas, aku langsung selalu swab kan, langsung PCR yang rempong tau, dia pun takut sama gitu. Jadi kok kita nih sekarang, aku terutama karena punya Kiana, jadi flu dikit tuh langsung PCR gitu, langsung tes, pokoknya langsung tes. Nah terus dia bilang selain COVID apakah kemungkinan ada penyakit lain dok? Terus kan belum ada publikasi selain COVID untuk SARS-CoV antibody tersebut. Jadi aku tuh memang tes SARS-CoV antibody, aku juga nggak ngerti apalah, pokoknya kan aku diambil darahnya banyak ya, namanya lagi tes gitu tuh banyak gitu. Nah termasuk ada si tes itu kali ya gitu. Terus kayak gitu dia bilang, memungkinkan nggak kalau pas aku terjangkit COVID itu lolos dan nggak ketahuan? Mungkin. Kata dokter. Terus oh ya udah dok, aku bilang gitu. Tapi sekarang udah aman kan dok sama babynya, karena kan kita nggak tahu kapan terjangkitnya. Karena terakhir kita ke Surabaya itu kan tanggal 13 berangkat tes negatif PCR loh, itu kita berangkat Surabaya. Terus tanggal 15 tes negatif ya kan, pulang. Nah aku tuh tes darahnya ini hari pas kamu pergi kemana tuh, Pekanbaru. Ya itu aku tes darah itu kan, jadi kayak sebelum hari Jumat tuh. Iya. Apalagi kalau misalnya kita keluar kota ya, berangkatnya diperiksa, diperiksa. Nah sebelum minggu sebelumnya ke Bali lagi. Jadi kita tuh kayak hampir tiap itu tuh tes terus, makanya nggak tahu apakah ini sebelum hamil, aku juga nggak ngerti. Nah dia bilang itunya kapan? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi sebenarnya begini bosku. Jadi sebenarnya Paula itu ternyata sudah kena COVID katanya. Dia dokter lihat dari hasil darahnya itu sudah confirm kalau ini tuh Terpapar. pernah terpapar COVID atau pernah divaksin.
Nah kita nanya, kita bingung kapan orang kita dites mulu nggak pernah. Iya, sampai berkali-kali Paul nanya, iya pernah kali, pernah. Jadi mungkin nggak dok kalau misalnya kita kena kita nggak sadar. Nah jawaban dokternya masuk akal, mungkin katanya. Nah kita langsung mikir-mikir, iya sih kita pernah seminggu nggak COVID emang karena gara-gara di kantor doang, gara-gara di apa doang. Nggak pergi-pergi lah ya, maksudnya perginya. Iya. Padahal kita semua kita menjaga protokol. Apalagi aku, kalau aku misalnya habis kerja yang BAI itu ya, itu aku tuh selalu bawa hand sanitizer, terus keluar masuk, sebelum masuk dan keluar mobil tuh aku selalu semprot satu badan, dan itu satu sampai Pak Umar semua semprot. Makanya aku juga bingung. Paling alhamdulillah tuh saya sih bosku sebenarnya. Ya kamu kan nggak tahu, kamu Saya- belum dites. Coba kamu tes ini antibody SARS apalah itu. Jadi coba. saya tuh belum dites emang itu, cuman saya tuh hoki banget ya. Jadi kita sih cerita aja ya, karena COVID sudah merajalela ya. Tim saya itu dari kreatif apa kemarin kameramen kelar. Udah pas selamat sama saya selamat. Nah, setelah itu dia udah selesai. Dia itu yang kena tuh yang awal-awal ketika COVID lagi serem-serem. Dia pas kena kita langsung pada takut. Kalau sekarang kan COVID kayaknya insya Allah ya, karena kita itu emang harus menetralisirkan suasana sih ya, jangan sampai ketakutan banget. Kalau kalian juga kena jangan sampai ketakutan banget. Nah setelah itu kan saya selamat tuh, pas selamat juga ya, kena waduh lemes nih gue bilang. Satu mobil lagi. Mobil Oh, sebelah. jangan-jangan kamu ketularan dari Pak Slamet kamu ketularan aku ya kan, nggak tahu kita. Nah, kan aku ini di swab negatif. Kan mungkin kan lolos, kan kita nggak ada yang tahu loh. Tapi kan kalau nular gitu kan aku negatif, positif. Kan bedanya 3 hari. Iya. Nah setelah itu pas selamat ini aku negatif, alhamdulillah. Wah selamat lagi. Yang terakhir kerennya, saya dipijit sama orang yang satu-satu. Jadi semua orang udah di swab, tinggal dia nih. Jadi kita itu ada Kamu. Mas Imam itu saya kasihan lagi COVID begini kan, dia mijet lagi nggak ada itu aplikasi ya, deket rumah saya dan pijitannya juga enak banget. Singkat cerita dia itu kerja Sama kita dan nah satu hari semua orang udah di swab nih, semua udah aman semua, tinggal dia sama lagi kamu. pijit. Sama kamu belum dipijit. Sama saya tinggal belum dipijit, belum di swab, saya lagi pijit teman di kamar. Dan setelah selesai saya lagi tiduran ini, dia di swab, tiba-tiba Paula masuk kayak masuk kamar kayak orang mukanya blotot, emang panik. Kamu tahu nggak? Pak Imam positif. Baru pijit nih, belum mandi. Muka dia santai banget, Santai. sumpah. Males gebuk gue. Muka aku gimana? Biasa. Ya udahlah, mandi aja. Dia mau mandi. Parah. Ya udah, kita mandi. Akhirnya saya mandi, saya swab, alhamdulillah negatif. Jadi emang mungkin emang nggak tahu imunnya. Yang lebih aneh lagi, Mbak yang di rumah kita nggak pernah pergi kena Nah, juga itu ya kena kan. juga, iya. Jadi nggak tahu, kita juga bingung ya, kita udah menjaga semuanya nggak ini, tapi ya namanya itu. Oke, mungkin bosnya juga sekarang mikir Paula kenapa di sini sekarang. Jadi kemarin itu kita mastiin lagi ya, kita dites lagi dan Paula itu anehnya masih reaktif. Aku nanya, aku sekarang gimana sama bayinya, aman nggak? Dia bilang, insya Allah aman, katanya dia bilang gitu. Terus aku nanya lah, aku boleh vaksin COVID nggak? Aku bilang gitu, kalau ibu hamil. Ternyata boleh, tapi setelah 3 bulan katanya. Oh, setelah kamu 3 bulan. Setelah 3 bulan hamil tuh ternyata ibu hamil tuh boleh vaksin COVID gitu. Berarti tapi dokter bilang kamu aman kan? Aman sih, cuman ini kan aneh ya. Ini kan aku tuh tes darah itu hari apa ya? Pokoknya tes darah tuh sebelum itu loh.
Nggak, itu berarti itu kapan ya kira-kira? Tapi kok bisa lolos ya? Aku juga bingung. Berarti sebenarnya kalau COVID tuh kayak flu biasa ya, kalau kita nggak pikirin. Oh iya, banyak teman aku juga begitu. Jadi kayak berarti kamu flu juga biasa. bisa kena ya? Ya kalau kamu kena ya, aku bisa kena juga sebenarnya. Kiana juga udah pernah kena kali ini. Mungkin. Tapi kok bisa lolos ya? Aku juga bingung loh. Nggak Maksudnya? tahu aku juga jadi enggak, kayaknya sih kita pernah kena, habis itu sekitaran kan kita pernah lah ya kalau di kantor tuh yang seminggu nggak swab, mungkin itu setelah 3 hari jadi negatif lagi kali ya, mungkin kali. Mungkin, dan jadi, karena antibody kita bagus, jadi kita recovery sendiri gitu ya. kan kamu ngasih aku vitamin terus, dengan sendirinya nanti imunnya juga juga balik sendiri kali. Aku udah ngasih kamu. Nah sekarang aku yang harus rajin minum. Jadi aku ngasih dia vitamin, tapi aku nggak minum vitamin. Kadang-kadang dia begitu, tapi kalau aku minum terus. Nah itu dia kenapa tadi saya bilang ada kok WhatsAppnya semuanya. Itu deh, kamu di sini dulu, Kiano jangan masuk. Di sini dulu aja di kamar supaya nungguin PCR 4 jam. Nah tapi kalau saya kan pikiran positif aja ya. Enggak lah, karena orang dokternya juga udah bilang kena, walaupun emang katanya bisa kena lagi ya. Cuman positif aja sih, tapi bersin-bersin, makanya tadi aku hampir nggak jadi masuk tadi. Apa sih bersin-bersin wajah, masa bersin nggak boleh pagi-pagi? Oh iya aja, berarti kita mau masuk, makanya kamu panggil lagi. Tapi namanya juga ketakutan wajar ya, tapi jangan berlebihan. Nah makanya nanti kita nunggu 4 jam, doain ya Bos Kia mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Jadi hasilnya emang udah ada itu reaktif, tapi kayaknya sih pernah juga waktu itu kita reaktif tapi akhirnya negatif kok. Saya juga positif tingginya begitu, mungkin insya Allah dia pasti negatif, cuman buat amannya 4 jam di sini dulu aja nunggu hasil PCR-nya ya. Ya udah, ini sekarang aku kerja sayang, nanti ini ya, nanti insya Allah doain maksud saya juga sebenarnya takut sih. Emang paling takut sekarang tuh semuanya ketika di swab ya hasilnya ya. Karena masalahnya berganti, yang lebih parah lagi bisa orang rumah kena tuh kan bingung ya. Iya makanya. Si mbak-mbak itu kan nggak pernah pergi, ngapa itu pas kemarin, bukan yang sekarang, pas dia tes itu satu rumah yang kayak tim-tim kita yang selalu di sini. Terus semua pada nungguin hasil PCR tuh harus pada swab tuh pada ketakutan karena dia aja nggak pernah pergi aja itu. Kena. Sus aja tiba-tiba reaktif juga, bingung kan? Satpam. Satpamnya negatif. Oh iya. Enak. Siapa ya? Yang positif siapa? Pak Samet. Berarti telat ya positifnya ya dia. Makanya tapi ya kita positif tinggi aja lah. Ya udah kok kena deh. Langsung isolasi aja. Yang bahaya tuh sebenarnya kalau yang punya penyakit bawaan, ya asma, terutama pernafasan. Kalau enggak sih insya Allah ya kayak ya ini aja, tiba-tiba kita lolos aja, tiba-tiba ternyata pernah terjangkit, kan bingung ya, maksudnya semuanya udah dijaga apa semua, tapi kok minum vitamin apa, tapi kok yang paling oke juga sebenarnya Kiano sih. Kiano tuh Pak Slamet kena, ini suster kena, sogok terus tuh dia. Alhamdulillah sih dia walaupun disogok tapi insya Allah alhamdulillah ya negatif terus. Oke, aku 4 jam ya. Kiano jangan kesini dulu ya. Kita tungguin 4 jam, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Oke deh sayang, nggak usah sun-sun ya, tidur lagi ya. Oke bos, kita tungguin ya hasilnya, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Oke, Pak Slamet belum tahu ya? Belum tahu kemana tujuannya. Enggak, kantor. Hah? Kantor. Oh, ke kantor. Bukan, maksudnya belum tahu ini. Paula kena COVID. Oh, belum tahu. Iya. Kena. Jadi udah pernah kena, cuman nggak ketahuan. Oh. Aneh ya. Aneh. Jadi pas kemarin dites darah, dokternya bilang, ini ibu pernah kena ya, atau nggak pernah divaksin ya? Belum katanya. Tapi darahnya itu analisa udah dicek kalau memang ini sebenarnya sudah pernah kena katanya. Aneh ya? Kok aneh banget sih? Nggak terasa apa-apa ya? Jadi mungkin pas sudah kena sembuh sendiri, mungkin saya juga gitu kali ya. Iya. Ya? Berarti fisiknya kuat berarti itu. Buktinya nggak lemes, nggak
napas nggak. Enggak. Jadi kita kan terus-terusan tuh ya, makanya kita alhamdulillah ya kemana-mana kok, alhamdulillah selamat Aman. aja. Iya, ternyata mungkin pernah kena kali, gak tahu saya juga. Sampai kiano ya. Iya. Kan udah bukti di swab, bukti di PCR itu kan udah Tapi- semuanya kan membuktikan. Tapi alhamdulillah ya kalau misalkan emang begitu ya, karena Allah tuh baik banget berarti ya. Iya luar biasa. Ya. Luar biasa sih itu beneran. Biasa kuatan badan. Bukan luar biasanya, kita jadi nggak panik semuanya keluarga. Coba aja kenanya kita panik pasti ya, salah satu kena. Langsung. Tapi ternyata pernah kena, kita nggak tahu. Nah sekarang dia lagi, nah ini dia nih, lagi reaktif. Nah kan, bosku tuh nanti saya kasih lihat ya nih hasilnya nih, alhamdulillah negatif ya. Oke deh, udah selesai semuanya, aman, kembali normal deh. Tapi semua padanya sih ya, ternyata memang Paula pernah kena juga. Aduh, tapi untungnya kita nggak tahu sih. Kalau tahu kayak agak panik semuanya, karena ada Kiano mas saya juga yang sering kerja ya. Alhamdulillah, untuk emang baik banget. Sudah jalannya seperti ini ya. Bener nggak Pak Slamet? Betul. Oke bosku, sekali lagi saya ingetin ya 3M ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Saya selalu kok di luar itu menjaga jarak. Tanya aja semuanya, Pak Slamet segala semuanya. Walaupun mereka mau foto, saya bilang jaraknya jauh banget. Ya, dijaga itu terus ya supaya COVID cepat selesai. Oke bosku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away.